memberikan kekuatan kepada kita semuanya agar kita bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan ini dan juga melaksanakan perintah Allah untuk sholat zuhur berjamaah. Maka kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amalan yang telah kita lakukan ini, puasa di hari-hari sebelumnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan membahas salah satu dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercantum di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, yaitu tepatnya hadis yang ke-10. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu indah, Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik saja. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan Allah sesungguhnya memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan pula para rasul. Faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-51. Allah berfirman, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramal saleh. Menyebutkan seseorang yang sedang bepergian jauh, sedang safar, rambutnya kusut acak-acakan, penuh dengan debu. Yamuddu yadayhi ila sama. Orang ini mengangkat kedua tangannya ke arah langit, lalu berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa man'amuhu haram, sedangkan makanan yang haram, maksudnya yang dia makan itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah teks hadis yang barusan kita baca, yang di dalamnya memiliki berbagai macam faedah, berbagai macam pelajaran-pelajaran berharga. Di antaranya yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan di sini itu Maha Indah, Maha Baik. Baik apanya? Baik dari segala yang terkandung di dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam nama-namanya, baik di dalam sifat-sifatnya, baik di dalam zatnya, baik di dalam hukumnya, baik di dalam syariatnya. Yang penting segala yang berkaitan dengan Allah semuanya itu baik. Tidak ada sedikit pun kekurangan dan hal yang tidak baik. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, syariat Allah adalah syariat yang terbaik bagi manusia. Tidak ada sedikit pun kekurangan di dalamnya. Karena ini terkandung dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidaklah menerima kecuali yang baik saja. Artinya apa? Ada di antara amalan-amalan hambanya yang mungkin tidak diterima. Ini harus kita akui. Tidak semua amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semua amalan diterima, buat apa Rasul diutus? Buat apa Rasul meluruskan keyakinan, ibadah orang-orang kafir, orang-orang Quraisy di sana? Agar apa? Agar membimbing manusia untuk beramal yang baik dan benar. Nah, tinggal kita apa? Tinggal kita mengikuti tuntunan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ringkasnya para ulama menjadikan
atau memberikan pelajaran bahwasanya amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika terpenuhi dua syaratnya. Yang pertama ikhlas, hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan istilah mutaba'ah, ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah amalan yang diterima. Niat memang sesuatu yang sangat penting, karena ini yang membedakan apakah seseorang itu ikhlas atau seseorang itu tersusupi kesyirikan. Ya, niat ini penting, tetapi yang tidak kalah penting pula adalah apakah amalan yang kita lakukan ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Mungkin kita pernah mendengar hadis, ada 3 orang yang datang. Orang yang kedua, saya akan puasa setahun penuh, ya, kecuali kalau hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, karena itu ada larangannya. Yang penting saya akan berpuasa sepanjang tahun. Dan yang ketiga, saya tidak akan menikahi wanita. Agar apa? Agar bisa fokus dalam beribadah. Tentu kita tidak akan pernah meragukan niat baik, keikhlasan mereka. Mereka datang dengan ikhlas ke rumah Rasulullah SAW untuk mendapatkan petunjuk, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, dan mereka berinisiatif untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mereka perlu beramal dengan amalan yang istimewa, amalan yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Ya, gak menikah, orang yang membenci sunnahku bukan termasuk golonganku. Maka dari itu hadis ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya amalan ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Maka sebagai seorang muslim sepatutnya kita mengetahui amalan yang diterima itu seperti apa dan yang tidak diterima seperti apa. Dan tadi telah kita jelaskan dan kita ulang-ulang, amalan yang diterima adalah amalan yang terpenuhi 2 syarat. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala, dan yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Selebihnya maka amalan itu tertolak. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran berharga pula dan hadis yang mulia ini, bahwasanya para rasul, para utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu juga dibebankan perintah dan dibebankan larangan. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, wa inna Allaha amara al-mu'minin bima amara al-mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan para rasul. Ini memberikan faidah bahwasanya tidak ada yang namanya pilih kasih di dalam syariat ini. Semua sama. Ya, baik rasul, baik nabi maupun orang-orang Islam secara umum. Jadi sesungguhnya para rasul inilah yang menjadi teladan, yang menjadi panutan. Maka tidak ada ceritanya orang kalau sudah sampai pada tingkatan ilmu tertentu bisa bebas dari syariat Allah. Mungkin kita pernah mendengar istilah pembagian tingkatan manusia, ya. Ada istilah syariat, ada istilah ma'rifat, ada istilah hakikat. Yang paling tinggi hakikat. Kalau syariat ini masih sama, sholatnya yang kayak kita ini, puasa Ramadan masih wajib, ya. Kalau sudah ma'rifat, katanya, konon katanya ada perbedaan, ya. Sholat masih sholat, tetapi ada amalan-amalan tertentu yang mungkin sudah tidak perlu dilakukan. Di dalam hadis diriwayatkan, misal Nabi SAW nggak puasa karena sudah sampai derajat yang tinggi dalam seorang hamba. Maka apakah pantas, ya,
yang menjadi panutan umat justru tidak melaksanakan ibadah. Ya, bahkan Allah ingatkan, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Ya, afala taqilun? Apakah kalian perintahkan orang untuk berbuat baik tapi kalian lupa diri? Kalian perintahkan tapi kalian langgar dan kalian tidak jalan Allah. Beliau adalah orang yang menjadi pimpinan perang dan sekaligus terjun langsung di medan perang. Silakan Bapak-bapak ya Ibu sekalian melihat sejarah di perang Uhud tahun 3 Hijriah. Apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW? Apakah beliau santai-santai duduk di atas istananya sedangkan pasukannya kocar-kacir dihabisi oleh orang-orang kafir? Tidak, wahai para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW ikut terluka. Gigi geram beliau pada Rasul, begitu pula kepada masyarakat Islam secara umum. Tidak ada yang namanya pilih kasih. Begitu pula dalam masalah makan. Ya, karena di ayat ini, di dalam hadis ini Rasulullah SAW membawakan 2 ayat. Ya, ayat yang pertama tadi di dalam surat Al-Mu'minun, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal saleh. Jadi Rasul diperintahkan untuk makan dari yang baik-baik. Nah, makanan yang baik ini adalah makanan halalan thayyibah. Jadi Rasul tidak boleh makan dari makanan yang haram. Dan Rasul juga diperintahkan untuk beramal yang tidak ditolak. 3 jenis doa yang mustajabah. Ya. Apa saja? Yang pertama da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Hati-hati Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Doanya orang yang terzalimi ini makbul. Sampai pun orang yang terzalimi ini katakanlah orang kafir, orang non-muslim. Karena Allah mengharamkan kezaliman atas siapa saja. Maka jangan sekali-kali kita bermudah-mudahan dalam menzalimi orang. Ini yang pertama. Yang kedua, wada'watul musafir. Nah, inilah poin pada pembahasan kita. Termasuk doa orang yang tidak ditolak, doa yang dikabulkan adalah doanya musafir, orang yang sedang bepergian. Dan yang ketiga, wada'watul walidi ala waladihi, doa orang tua kepada anaknya. Ya, nah ini juga termasuk di antara doa yang mustajab. Maka hati-hati kita sebagai orang tua ketika mendoakan anak kita. Ya, terlebih ketika kita sedang jengkel, ketika kita sedang marah, lalu keluar doa keburukan bagi anak kita, hati-hati. Maka ini sangat memungkinkan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali kepada orang tadi apa? Sedang melakukan perjalanan jauh. Maka ketika ia berdoa akan berpotensi untuk dikabulkan. Ini yang pertama. Yang kedua, dia mengangkat kedua tangannya. Ya, dia mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara adab berdoa yang mendukung doa kita untuk dikabulkan. Mendukung dikabulkan doa orang tersebut, dia dalam keadaan lusuh, dalam keadaan acak-acakan rambutnya penuh dengan debu. Ini menunjukkan bahwasannya dia fokus dalam beribadah, fokus dalam berdoa, tidak peduli debu menerpa dirinya. Yang penting dia angkat kedua tangannya, dia ikhlas berdoa kepada Allah. Ya, dan ini merupakan kekhusyuan yang luar biasa. Dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan perantara nama Allah tersebut. Nah, orang ini sudah menyebut nama Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tetapi perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, makan dengan makanan yang haram,
minum minuman yang haram dan dirinya dipenuhi dengan yang haram. Dan ini kembali ke awal hadis, Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik saja. Maka di antara faedah hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita perhatian dengan bagaimana cara kita mencari rizki, karena efeknya kemana-mana. Makannya saja, zatnya saja, tapi juga cara mencapainya, cara mendapatkannya. Memang makan haram jelas, Dia seperti sudah makan tahu ini halal, ini haram. Sudah pernah belajar, oh cara jual beli semacam ini haram, oh sistem seperti ini haram. Tetapi dia nggak peduli. Zaman sekarang cari yang halal saja, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Akhirnya apa? Pokoknya ada kesempatan sikat. Sudah tahu itu haram, tapi zaman sekarang sikat. Maka semacam ini disebutkan oleh para ulama kita, in kunta la tadri fatilka musibah wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Ya, yang hidup di dunia kita harus mau belajar. Pekerjaan semacam ini halal atau tidak? Jual beli semacam ini halal atau tidak? Cara sistem seperti ini